Dari tahun ke tahun, perkara kabel semrawut di Jakarta tak pernah tuntas. Padahal tak sekedar soal estetika, tetapi juga bisa berujung celaka. Kondisi semrawut kabel terlihat di Jalan Walter Mangunsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang. Bahkan seperti overkapasitas, tiang yang menyangga kabel tersebut terlihat miring. Jelas ini sangat membahayakan pengguna jalan pun pejalan kaki karena jika dibiarkan bukan tak mungkin tiang akan roboh dan menimpa warga. Udah hampir seminggu yang lalu mas, ini saya udah lapor ke PLN. Terus PLN bilang ini bukan kabel PLN, udah dicek orang PLN yang kesini. Nah ini bilang katanya kok kabel provider internet Moratel. Ada namanya nih di sini, cuman saya juga nggak berani megang sih. Kalaupun nyentuh mobil juga ngeri. Paling segera diperbaiki aja sih mas. Selain di Jalan Walter Mangunsidi, Jakarta Selatan, pemandangan serupa juga terlihat di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Kabel terlihat tak tertata dengan pemasangan seadanya. Sementara Pemprov DKI Jakarta meminta dinas terkait untuk membenahi kabel semrawut yang timbulkan korban jiwa. Hari ini sejak saya menjabat sampai ke depan saya nggak mau ada pembangunan fiber optik yang berantakan. Maka saya minta rapikan. Ketika itu sejak Jakarta belum rapi, ya tanggung jawab pemasang kabel sebelumnya. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai penyedia jasa utilitas maupun Pemprov DKI Jakarta bisa dituntut. Keduanya dinilai lalai dalam memberikan keselamatan bagi pengguna jalan. Karena segala bentuk sarana utilitas jalan untuk masyarakat tidak boleh mengganggu keselamatan, mengganggu pandangan bebas mengemudi, tidak boleh mengganggu konsentrasi mengemudi, serta tidak boleh mengganggu pandangan pengemudi dan mengurangi fungsi dari rambu lalu lintas. Tadi bicara soal tanggung jawabnya si penyedia sarana. Kalau tanggung jawab pemerintah ini dia di dalam pasal 27 tentang Pergub DKI tadi, pemerintah itu adalah pihak yang memberikan izin terhadap penempatan jaringan utilitas. Tentu yang memberikan izin juga punya tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dalam konteks ini juga diatur dalam pasal 75. Nah, yang melakukan monef itu dilaksanakan khusus oleh dinas terkait, lalu kemudian hasil monefnya harus dilaporkan pada gubernur. Sebelumnya akibat kabel yang tak terawat memakan korban pengguna jalan. Sultan Rifat Al-Fatih lehernya terjerat kabel yang menjuntai hingga tak bisa makan dan minum. Kemudian Jumat lalu Fadim bin Sunarto, pengemudi ojek online tewas usai mengalami hal serupa saat berkendara di jalan. Tim Liputan melaporkan untuk NEN.